Pesugihan. Pesugihan adalah sebuah kepercayaan atau mitos yang berkembang di masyarakat Indonesia, terutama di kalangan orang Jawa. Mitos ini mengatakan bahwa seseorang dapat memperoleh kekayaan atau keberuntungan dengan cara melakukan ritual tertentu dan berhubungan dengan makhluk gaib. Misteri pesugihan sering menjadi sebuah fenomena yang cukup menarik untuk diteliti, karena di dalamnya terdapat banyak unsur kepercayaan, mistisisme, dan budaya yang terkait dengan kehidupan spiritual masyarakat Indonesia. Meskipun tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, mitos pesugihan masih dipercayai oleh sebagian masyarakat Indonesia. Tempat yang biasanya dijadikan ritual untuk melakukan pesugihan adalah tempat-tempat yang dianggap angker atau mistis, seperti kuburan, hutan, atau gua. Tempat-tempat tersebut dipercaya sebagai tempat tinggal makhluk gaib yang dapat membantu seseorang dalam memperoleh kekayaan atau keberuntungan. Saat melakukan ritual pesugihan, pelaku pesugihan biasanya membuat perjanjian dengan makhluk gaib. Dalam melakukan perjanjian tersebut, terdapat tumbal atau mahar tertentu yang harus dipersembahkan kepada makhluk gaib sebagai pengganti atau barter untuk kekayaan yang akan diperoleh. Korban dari tumbal pesugihan ditentukan berdasarkan permintaan sang makhluk gaib, dan pelaku pesugihan harus bisa memenuhinya. Semakin besar permintaan dari pelaku pesugihan, semakin besar permintaan dari pelaku pesugihan, semakin besar pula tumbal yang akan diminta oleh makhluk gaib. Bisa jadi tumbal tersebut adalah nyawa orang-orang yang kalian sayangi. Kepercayaan mengenai pesugihan ini tidak terlepas dari masyarakat yang gemar akan hal-hal supranatural. Selain itu, keinginan untuk memperoleh kekayaan secara instan tanpa perlu bekerja keras membuat kepercayaan terhadap praktik ini kian berkembang. Perlu diingat bahwa melakukan ritual pesugihan tidaklah dianjurkan, karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, praktik pesugihan juga bertentangan dengan ajaran agama Islam dan dapat memicu praktik-praktik kekerasan dan penipuan lainnya. Oleh karena itu, sebaiknya kita menghindari praktik pesugihan dan mengandalkan usaha dan kerja keras untuk meraih keberuntungan dan kekayaan dengan cara yang halal dan tidak merugikan orang lain. Biasanya orang yang ingin kaya instan sehingga nekat melakukan pesugihan dikarenakan adanya kecemburuan sosial terhadap orang lain, atau iri terhadap rezeki orang lain, dan beranggapan bahwa wah, punya banyak uang itu enak sekali ya, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa beli apa aja yang kita inginkan. Nggak usah hidup susah,
Gak hidup miskin, pokoknya jadi orang kaya itu enak. Kalau dipandang orang lain, derajatnya naik. Padahal kalau kalian berpikir semua itu hanyalah kenikmatan dunia yang sejatinya hanya bersifat sementara, yang suatu saat pasti akan kita tinggalkan. Dan juga yang namanya kaya karena pesugihan pasti akan timbul masalah di kemudian hari. Dan juga kekayaan tersebut tidak akan bertahan lama, karena sejatinya perjanjian dengan makhluk gaib adalah perjanjian yang musyrik. Makhluk gaib itu sejatinya hanya ingin menipu kita dan menyesatkan kita sebagai manusia. Makhluk gaib itu sejatinya sangatlah makhluk yang ingkar janji. Kalian akan selalu dibuat ketakutan olehnya. Jadi jangan sekali-sekali pun kalian atau kita mendekati yang namanya pesugihan. Kalau kalian ingin rezeki kalian bertambah, bekerja keraslah dengan sepenuh hati, dan bekerja dengan keras, dan juga diiringi dengan doa. Kalau kalian melakukan suatu praktek pesugihan, berarti kalian percaya bahwa makhluk tersebut yang telah memberikan kekayaan kepada kalian, dan itu musyrik. Dan kalaupun kalian berpikir ketika kalian melakukan pesugihan, pasti kalian harus juga melakukan usaha. Kenapa kalian tidak berusaha sendiri dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jelas-jelas Maha Kaya dan tidak pernah ingkar janji? Kalau kalian melakukan pesugihan tapi tetap ada usahanya, sama saja juga bohong. Itu bukan pesugihan namanya, tapi kalian ditipu. Yang namanya pesugihan, kaya instan, itu gak harus bekerja dan berusaha untuk melakukan ritual-ritual. Jadi selama ini kalian itu dibohongi yang melakukan pesugihan itu. Ketika kalian sudah mendapatkan apa yang kalian inginkan dari pesugihan, kalian gak mungkin membawa harta tersebut untuk kalian temani. Ketika kalian sudah mendapatkan harta dari pesugihan, terus gimana? Siapa yang akan menikmatinya? Kalian, kita, anak kalian? Sejatinya itu tidak, karena yang menikmati itu ya tidak ada. Karena kenikmatan itu hanya bersifat sementara dan duniawi. Karena kita nggak mungkin meninggal, kita bawa semua harta dunia kita. Yang kita bawa itu, yang kita bawa mati, bukan harta. Yang menemani kita mati itu adalah amal ibadah yang akan menemani kita. Jadi lebih bersyukur atas rezeki yang kalian miliki saat ini. Jangan pernah kalian membanding-bandingkan rezeki kalian dengan orang lain, karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap orang memiliki rezekinya yang berbeda-beda. Tergantung dari mana kita berusaha, dan juga seberapa keras kita berusaha dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, mintalah selalu pertolongan dan perlindungan dan apapun itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya janji Allah itu pasti dan Allah tidak pernah ingkar janji. Hanya
kita saja yang salah memahami waktu dan kapan. Kita tidak akan pernah tahu kapan doa kita itu dikabulkan. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dan share ke teman-teman kalian agar informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang berlimpah barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.